akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, membawa hidup kita, sebab Tuhan sungguh sangat baik buat kita semua, amin. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Biarlah Tuhan pada saat ini kami mau datang di hadapan-Mu, mempersembahkan hidup kami. Karena anugerah-Mu yang melengkapi hidup kami, anugerah-Mu memenuhkan hidup kami. Dan biarlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai. Begitulah dengan jiwa kami. Ini sembah kami, ini pujian kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan, buat anugerah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan
sujud biarlah iman kami dan roh kami dibangkitkan di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Haleluya, hadirat-Mu yang kuatkan jamaah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu berlembut, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami bersujud di depan tatamu, dan taklukkan seluruh hidupku
sama-sama kita bangkit berdiri, bersorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bersama-sama kita menari untuk Tuhan Allah kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Percaya sukacita yang Tuhan beri untuk kita selama-lamanya, amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan sekali lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau Tuhanku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru
angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sidangku. Menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Mari menari dan memuji bersama-sama. Percaya Yesus hadir di tempat kita saat ini. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama, siap menari dan memuji Tuhan. Sing la la la. La 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 la. La 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 la. Haleluya semuanya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Silala la 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 la. La 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 la. Haleluya. One more time. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Percaya firman Tuhan yang akan dilepaskan kita saat ini akan memerdekakan hidup kita, akan memberi kekuatan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Kami siap terima firman Tuhan. Kami percaya dalam firman Tuhan ada kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menguatkan hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan, hari-hari depan kami berjalan bersama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, katakan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
kita berkata, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bangkitkan iman Bapak Ibu Saudara sama-sama. Arahkan hatimu, wajahmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia mengerti semua persoalan kita yang kita hadapi. Percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari andalkan Tuhan sepenuhnya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, dalam hidupku. Hanya Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami yang kami percaya dan kami andalkan Tuhan. Engkau penolong di dalam kesesakan dan sangat terbukti Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Sebentar kami siap Tuhan terima kebenaran firman Tuhan yang membebaskan hidup kami. Kami percaya Tuhan memberkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sungguh kami bersuka cita karena kami tahu bahwa
Tuhan, Engkau tidak meninggalkan setiap kami. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Firman-Mu ada buat kami. Roh Kudus-Mu Engkau berikan buat kami. Lebih dari cukup Tuhan. Ini bukti yang nyata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, memimpin kami, membimbing kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh cinta. Dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau ketemu Tuhan melalui setiap kebenaran firman yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Baik hamba-Mu yang dipercayakan maupun setiap kami putra-putri Tuhan yang mendengar. Kami dapat bagian berkat yang sama dari kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama punya kewajiban untuk kami bisa mengerjakannya. Mari Roh Kudus, Engkau yang sungguh hidup itu boleh memberi kami pengertian untuk apa yang Bapa ingin untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur, sukacita kami melimpah. Karena kami mau ketemu Tuhan melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau buka sama-sama. Di dalam kitab Roma. Pasal yang ke-8. Ya, ayat yang ke-13. Ini masih dalam sukacita Pentakosta. Saya sangat rindu ketika kita belajar tentang pribadi Roh Kudus ini. Makin Roh Kudus itu hidup di dalam kita gitu ya. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, coba dicerna, kita gali sama-sama. Ada dua kondisi kehidupan. Kondisi yang pertama, firman Tuhan tadi ngomong bahwa hidup oleh daging itu yang kita sebut kedagingan gitu ya. Kondisi kehidupan yang kedua adalah hidup oleh roh, hidup yang dipimpin oleh roh. Berarti kita punya pilihan. Dua kondisi kehidupan yang kita harus pilih. Kita mau hidup dikendalikan, dipimpin oleh daging, menjadi kedagingan. Ataukah kita mau memilih untuk hidup ini dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus yang sudah diberikan buat kita. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita ngomong Tuhan aku bertobat, aku nyadar bahwa aku ini orang berdosa. Dan aku ini tidak bisa bayar dosa aku sendiri Tuhan. Seperti lap kotor, bersihkan meja kotor, gak akan pernah tuntas. Ketika kita menyadari itu dan kita datang sama Tuhan, ampuni, aku butuh penebus. Aku butuh satu pribadi yang bisa mengampuni aku dari dosa. Itu saatnya kita datang, kemudian kita bertobat, kita ngomong, Tuhan Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku yang menebus dari hidupku dari dosa. Masuk dan tinggal dalam hidupku. Kemudian kita ambil keputusan untuk melangkah dalam iman melalui baptisan. Nah sejak saat itu rohnya diberikan kepada kita. Ya, nah waktu rohnya diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita, ternyata Roh Kudus ini punya peran. Yang tadi dikatakan ternyata kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus itu memiliki peran menolong kita untuk kita tidak hidup kedagingan. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, berarti hidup kita ini harusnya rohani. Jadi kita nggak bisa ngomong begini, saya ini hidup dipimpin Roh Kudus. Tapi hidupnya kedagingan, nah mana yang dipercaya ini? Dan kita juga nggak bisa ngomong begini, oh saya ini hidup dipimpin Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Makanya kalau bahasa roh 1 hari 24 jam nggak berhenti, nggak apa, bisa saya gitu ya. Ataukah gini, saya ini hidup dipimpin Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Wah, bisa tanya tentang suara Tuhan kepada saya. Wah kayak ke tangan kanannya Tuhan begitu ya. Bukan itu ukurannya. Bukan itu. Firman Tuhan ini jelas sekali. Kalau Roh Kudus itu tinggal dan sungguh-sungguh Roh Kudus kita hidupkan, memimpin kehidupan kita, hasilnya haruslah kita dikenal hidup kita itu rohani. Harusnya begitu. Ya, dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan kenapa kita mesti memilih hidup oleh daging atau hidup oleh roh, hidup kedagingan atau hidup rohani. Kita yang mesti milih ini. Kenapa kita mesti milih? Karena di ayat yang ke-8 dikatakan begini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita pilih ini, mau hidup kedagingan, oh enak loh, nyaman loh ya. Hidup kedagingan itu nikmat banget gitu ya. Tidak ada batasan semau-mau gue gitu ya. Yang penting puas, yang penting senang, yang penting happy.
gitu. Nah, kalau hidup rohani, aduh banyak batasan. Firman Tuhan ini sulit banget untuk dilakukan. Memang, tapi kita yang mesti pilih. Catatan pentingnya di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, orang yang hidup dalam daging enggak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya kita pilih mau hidup berkenan kepada Allah atau enggak. Lah cita-citanya masuk surga tapi hidupnya dipimpin daging. Ini mau ikut jalur yang mana? Jelas sekali di sini. Nah, dia dikatakan kalau kita terima Roh Kudus itu menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi nggak mungkin bisa loh, kita ini mau berubah tidak kedagingan dan mau berubah menjadi rohani tanpa kita ini memberi kesempatan Roh Kudus untuk bicara dan menuntun kita. Tidak mungkin. Kita mau pakai kekuatan kita sendiri, hasilnya apa? Kambuhan, koyo penyakit. Ya, sebentar waras, sebentar kumat gitu ya. Lalu mungkin kita tertarik untuk membenahi yang kelihatan ini. Oh, perilakunya dijaga, omongannya dijaga. Berapa lama? Enggak akan pernah bisa lama. Tetapi firman Tuhan sudah menyatakan kalau engkau memilih untuk meninggalkan kedagingan dan engkau mau hidup secara rohani, gak ada jalan lain kecuali satu-satunya. Hidupkan Roh Kudus itu, dengarkan Roh Kudus itu, hargai dan hormati Roh Kudus dan tuntunannya. Maka Roh Kudus ini yang dikirim buat kita ini, yang diberikan tinggal dalam kita ini, dia yang akan tolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, dipenuhi Roh Kudus berarti kalau hidupnya rohani mesti ada buktinya dong, ya kan? Kan gini, hidup dipimpin oleh Roh Kudus memang ini yang di dalam, enggak kelihatan yang di dalam. Tetapi ini akan muncul terlihat melalui respon-respon, ya, melalui atau diekspresikan melalui tingkah laku kita, ucapan kita. Semua itu pasti kelihatan, enggak mungkin enggak gitu loh. Jadi pilih hari ini ya, bahwa mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh dah menghidupkan Roh Kudus itu memimpin aku. Nah buktinya nanti akan terlihat orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus sama enggak, itu kelihatan. Saya menemukan ada 5 karakteristik Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita ini bisa melihat, mengukur diri sendiri. Apakah selama ini saya ini hidup dipimpin Roh Kudus atau dipimpin sama daging? Karena itu bedanya jauh banget dan itu bisa dibedakan gitu ya. Nah karakter Roh Kudus yang pertama itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes 4 ayat yang ke-16 di situ dikatakan begini. Jelas sekali di sini ditulis. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi peran atau karakteristik Roh Kudus yang pertama adalah dia penolong kita. Nah, penolong kita untuk apa? Selama ini kita salah paham sama tujuan Tuhan. Selama ini kita justru menggunakan Roh Kudus, sorry kalau kata-katanya agak kasar, menggunakan Roh Kudus menolong kita untuk Roh Kudus mengerjakan apa yang kita mau. Saya pengennya kayak gini loh, Roh Kudus, aku percaya engkau penolongku, engkau yang bisa merealisasikan ini. Jadi saya mulai mikir begini, dulu pun saya pakai begitu, gak ngerti soalnya. Saya mulai mikir gini. Sebetulnya yang harusnya memerintah dan diperintah ini sopo sih, kayaknya kualik ini. Gitu. Akhirnya Roh Kudus ini bukan jadi penolong seperti yang Tuhan mau, tetapi jadi pembantu. Pembantunya kita, merealisasikan semua yang kita mau. Kalau misalkan ini kita mau A, ternyata kok Roh Kudus gak kerjakan A, gondok, ngamuk, marah sama Tuhan. Katanya ada penolong, tapi aku musuh pengen A ini aja loh, gak keturutan. Nah maksudnya menjadi penolong kita bertitik tolak kepada Roma 8 tadi. Dan ayat 17 Yohanes 14 ayat 17 mungkin lebih jelas dikatakan roh penolong itu yaitu roh kebenaran. Nah jadi gini, Roh Kudus diberikan kepada kita, dia punya karakteristik yang pertama menjadi penolong. Menolong siapa? Menolong saya. Karena dia tinggal di dalam saya. Menolong saya untuk apa? Menolong saya untuk saya mematikan kedagingan saya supaya saya bisa melakukan kebenaran. Ini fungsinya Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus gak bisa diajak kong kali kong untuk ngerjain apa yang kita mau. Gak bisa. Roh Kudus menolong kita untuk kita mampu bisa melakukan prinsip kebenaran. Karena untuk bisa hidup berkenan kepada Tuhan harus hidup dipimpin Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Itu sebabnya gak bisa ya kita diem-diem dengar suara Roh Kudus katanya ya. Dengar suara Roh Kudus ngomong begini, Roh Kudus mau ngomong begitu. Tapi kitanya gak pernah baca firman. Ini roh yang mana, gang berapa ini? Gak bisa. Itu sebabnya juga kita sering dengar bahwa apapun yang kau dengar cocokin sama firman. Karena apa? Roh Kudus gak mungkin bicara di luar firman. Roh Kudus justru menolong kita untuk kita bisa melakukan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi kalau kita mau Roh Kudus bisa bicara kuat di dalam hati kita, baca firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Isi diri kita ini dengan firman Tuhan. Bangun diri kita ini dengan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu kerjanya lebih gampang. Roh Kudus ngingetin, kamu kan pernah baca toh ayat itu ya. Ini loh terapkan di situasimu yang ini. Itu peran Roh Kudus. Penolong. Dan yang kedua karakteristik Roh Kudus tadi kita baca roh kebenaran. Yang enggak mungkin kita bisa ngajak dia untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Enggak mungkin kita bisa kerjasama dengan Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang di luar firman. Nah, baca firman Tuhan loh Bu, enggak ngerti. Saya mau kasih tahu, ngerti enggak ngerti baca. Telinga denger gini enggak paham. Otak nangkep, mata ngeliat enggak bisa tahu. Enggak bisa memahami sepenuhnya. Enggak apa-apa, rohmu dan rohku itu nangkep. Karena kita ini produk sorga, makanan kita cuma satu yang dari sorga yaitu firman Tuhan. Itu yang ditangkap oleh roh kita. Rohnya ini, seneng dapat makanan dari sorga. Memang ini makananku. Nah Roh Kudus yang bagian ngingetin, nolong kita memahami apa yang kita enggak ngerti. Kadang-kadang waktu baca enggak ngerti apa-apa, enggak apa-apa. Keluar dari kamar setelah kita baca, tiba-tiba lihat sesuatu, satu kejadian. Lah Roh Kudus memberi pengertian, ini loh maksudnya. Jadi kita enggak bisa kekeh gini, kok enggak ngerti ya, enggak ngerti. Itu tipuan iblis loh, ketika kita baca kok enggak ngerti terus kita berhenti. Itu tipuan iblis, hati-hati. Jadi ngerti enggak ngerti, baca aja. Masukkan terus, tanam terus. Apapun yang kita lihat, dia bisa bicara 1001 macam cara. Dia bisa nolong kita untuk mengerti kebenaran itu dengan caranya yang luar biasa. Nah, dari dua ini dulu. Buktinya apa? Kalau Roh Kudus, roh penolong itu ada dalam kita. Buktinya dia bekerja di dalam kita dan dia tidak berhenti dalam kita. Tapi dia akan bekerja melalui kita. Berarti kalau Roh Kudus itu roh penolong, dia menolong saya dan dia juga menjadikan saya juga penolong. Ada amin ya? Itu nyata banget. Kalau dia penolong berarti saya juga suka menolong. Enggak mungkin enggak. Ya, karakteristiknya Roh Kudus kayak apa? Dia tinggal dalam kita, dia dihidupkan, maka dia akan menjadikan kita seperti dia. Penolong. Roh kebenaran tadi yang kedua. Apa? Dampaknya apa? Saya jadi orang yang cinta kebenaran. Saya jadi orang yang gak bisa lepas dengan kebenaran. Saya gak bisa melepaskan diri atau saya jadi orang yang selalu mengkaitkan segala situasi saya ini dengan kebenaran. Itu dia bekerja dalam kita untuk memahami kebenaran, untuk menolong kita melakukan kebenaran, plus dia melalui kita, dia kerja melalui kita. Dia juga yang membuat kita cinta akan kebenaran. Dan kalau penolong dan kebenaran ini, dia menolong kita, dan dia bekerja melalui kita, berarti kita senang sekali menolong orang lain untuk juga memahami kebenaran firman Tuhan. Ada ketelatenan gitu loh. Kadang-kadang yang ditontonin dablek gitu ya. Aduh, diomongin sampai kita berbusa-busa gak berubah-berubah. Tapi kok terus kita mau
membimbing. Kok terus tiap kali ditanyain, dia misalkan konsultasi atau apa, kok dengan sabarnya kita itu terus bersedia. Itu karya Roh Kudus. Karena dia penolong dan dia roh kebenaran. Jadi mulai sekarang kalau Roh Kudus memang ada dalam kita, buktinya harusnya kita peka akan sekitar kita. Yang gak ngerti kebenaran siapa, aku mau tolong mereka. Untuk mereka bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan pastinya bukan hanya nolong dengan ucapan ngajarin firman, tapi lebih dari itu. Kebenaran yang kita hidupi, yang kita cintai, itu menjadikan kita jadi teladan buat mereka. Supaya ketika mereka lihat hidup kita, mereka lihat ini Alkitab hidup di dalam kita. Ada amin. Karakteristik yang ketiga dari Roh Kudus. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14 ya, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga, dia adalah roh penghibur katanya gitu. Bukan cuma dia menghibur kita. Dan gini ya catatan pentingnya, kan dia roh kebenaran. Ini yang harus dipegang. Seluruh peran Roh Kudus itu berpusat hanya kepada satu, kebenaran. Jadi kalau dia adalah roh penghibur bekerja di dalam saya, berarti dia menghibur saya ketika waktu saya melakukan kebenaran firman Tuhan, saya mendapatkan reaksi dan respon yang enggak sesuai harapan saya. Pernah enggak? Pasti sering. Melakukan yang benar disalah ngerti misalnya ya. Itu bisa bikin kita gini, kapok wis berhenti wis. Gak mungkin aku melakukan lagi. Hasilnya loh, enggak seperti yang tak harapkan. Kita berharap ya kalau misalkan ini, gak apa-apa wis, gak salah, tetap aku yang minta maaf duluan. Ini enggak gampang loh. Tapi kalau itu kita lakukan, terus gak dianggap. Nah, kita punya dua pilihan, kita akan terus tetap melakukannya karena ketulusan hati kita, karena kita sadar bahwa tugas kita melakukan yang benar, ataukah yang kedua kita lihat, walah kalau hasilnya kayak gini, jangan ngapain aku minta maaf, gitu kan. Nah, dalam kondisi kayak begini, itu Roh Kudus yang memberikan sukacita kepada kita ketika kita melakukan kebenaran. Jadi menghibur itu bukan timang-timang anakku sayang gitu ya. Bukan, tetapi penghibur itu dia memberikan peneguhan kepada kita. Jangan berhenti nak. Kamu sudah melakukan apa yang benar. Jangan bingung sama reaksi orang lain. Inilah sukacita di dalam melakukan kebenaran. Dan tidak pernah bikin kita kapok. Itulah peran Roh Kudus sebagai penghibur. Jadi dia bukan tari-tarian yang menghibur kita supaya kita senang terus. No. Tapi dia memberikan peneguhan kepada kita. Justru memberikan sukacita. Pernah pasti ngalamin. Aku ini loh ya salah ngerti. Kalau kita mau bandingin disalah ngerti itu Yesus itu loh disalah ngerti sampai mati. Loh benar ya? Jangan bandingkan, jangan mengasihani diri karena itu. Yesus itu disalah ngerti itu sampai mati. Siapa kita gitu loh. Jadi itu umum saja, wajar saja, lumrah saja. Justru disitulah kita makin teruji. Disitulah kita bisa merasakan peran dari Roh Kudus itu. Kok yo gak kapok yo gitu ya. Melakukan yang benar, disalah ngerti kok yo gak kapok ya. Itu peran Roh Kudus. Nah, melalui kita dia bekerja juga sesuai dengan karakteristiknya. Apa itu? Berarti kita juga suka meneguhkan orang sekitar kita. Gak apa-apa, tetap terus kerjakan firman Tuhan. Gak apa-apa, jangan bingung sama reaksi orang. Ya peran yang sama kita akan kerjakan. Karena dia punya karakter itu tinggal di dalam kita. Ada amin ya. Jadi kita enggak gini. Makanya goblok ngapain minta maaf segala. Wong kamu enggak salah. Oh enggak ada ya kayak begitu ya. Justru kita memberi peneguhan. Enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah melakukan prinsip kebenaran. You are good. Amin ya. Yang keempat. Tadi Yohanes 14 ayat 26 bagian bawah. Peran yang keempat. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang keempat, Roh Kudus itu juga roh hikmat dan pengertian. Ya, dia memberikan pengertian, dia mengingatkan gitu ya. Nah, kalau dia bekerja di dalam kita, makanya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti ngitik-ngitik kita gitu ya. Terus bikin hati kita itu
terngiang-ngiang akan firman Tuhan, kayak dikejar terus gitu ya. Dia tidak pernah lelah untuk itu. Karena apa ya, memang karakteristiknya dia. Roh hikmat dan pengertian. Apa yang kita baca nggak ngerti, dengan berbagai macam cara dia akan memberikan pengertian. Lalu kalau dia ada dalam kita, mengerjakan kita dan bekerja melalui kita bagaimana? Ya sama, kita nggak akan pernah lelah untuk selalu cari, jangan cari mangsa ya, cari target gitu ya. Siapa ini yang perlu ditolong? Siapa yang nggak ngerti firman? Siapa yang kurang memahami? Siapa yang nggak ngerti tentang Tuhan ini? Ya, disitulah kita terus bergerak, terus bergairah. Kalau ada orang yang membutuhkan Tuhan, wah kita bilang disinilah tempatku, disinilah peranku bekerja. Apa itu? Saya memberi pengertian, saya menolong dia untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Peran atau karakteristik dari Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dibilang di sini menjadi saksi, kalau Roh Kudus turun tinggal di dalam kita, dia akan menolong kita untuk kita menjadi saksi, memberi kuasa, memberi power, jadi empowered kita untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi saksi. Nah, masalahnya begini, saksi ini, kata saksi di sini, kalau di dalam terjemahan aslinya, saksi ini artinya martir. Martir itu selama ini mungkin kita itu keliru memahami ya. Martir itu bukan bicara cara mati, dipenggal, disalib terbalik, bukan itu. Tetapi justru martir ini adalah cara hidup. Martir ini bicara tentang cara kita hidup. Makanya sambungannya adalah di mana? Di Yerusalem. Kehidupan kita dalam keluarga, kehidupan kita di Yudea. Yudea itu perdagangan ya, pusat perdagangan. Di tempat komunitas kerja kita. Hidup kita di mana? Di Samaria. Di Samaria itu tempat di mana kita mungkin minoritas. Tempat di mana kita enggak disukai. Tempat di mana kita disalah ngerti gitu ya. Di tempat itu pun Tuhan bilang jadi martir di situ. Tunjukkan cara hidup yang berbeda di situ. Dan yang terakhir tadi dibilang sampai ke ujung bumi. Kalau memahami ini salah gitu ya, maka kita akan bingung. Bingung apa? Kapan aku diutus ke ujung bumi? Kapan aku tuh dikirim ke mana? Mungkin kutub utara, kutub selatan gitu ya. Untuk jadi saksi Kristus. Bukan itu maksudnya. Ya, pengertian rohani yang Tuhan berikan kepada saya itu gini. Ujung bumi itu adalah kehidupan kita di mana kita itu sudah tidak punya tempat lagi untuk berpijak. Itu ujung toh. Ujung. Jadi sudah enggak ada lagi tempat berpijak. Nah, saat itu bicara apa? Itu bicara kehidupan kita yang sekarang, saat ini. Jangan berandai-andai. Andaikan saya dilahirkan dalam jadi anaknya Pak Lurah ya. Waduh, mungkin hidup saya tidak menderita seperti ini. Tuhan juga enggak mau kita itu hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Masa lalu terus ngikutin sampai kita nggak bisa memaafkan diri sendiri, nggak bisa maafin orang lain, terus ada trauma-trauma. Hidup gagal move on karena nggak bisa meninggalkan masa lalu, dibayangi masa lalu, ataukah hidup berandai-andai. Dua-duanya Tuhan nggak mau. Tuhan bilang yang hari ini, engkau hidup hari ini, jadi martir di hidupmu yang hari ini. Jangan mikirin yang jauh-jauh, hari ini. Jangan sampai mikirin yang tempat lain, engkau tidak mengerjakan apa yang engkau harus kerjakan hari ini. Jadilah saksi kata Tuhan, jadi martir. Jadi yang kelima karakteristik Roh Kudus adalah roh keberanian ilahi. Nah, martir ini ketika saya mencoba mencari di kamusnya Merriam-Webster itu cukup lengkap ya. Dikatakan begini, martir itu adalah seseorang yang sangat meyakini kebenaran sehingga untuk mempertahankan keyakinan itu dia rela mati. Nah, berarti ini kan bicara cara hidup, bukan martir itu cara mati, tidak. Cara hidup.
seseorang yang meyakini prinsip kebenaran sehingga dia untuk keyakinannya akan prinsip kebenaran itu dia rela mati. Apakah itu engkau dan saya? Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kita kuasa untuk menjadi orang-orang yang meyakini kebenaran, dan untuk kebenaran itu kita rela mati. Jadi 5 karakteristik Roh Kudus, kalau Roh Kudus ada di dalam saya, bukan diukur dengan hebatnya berbahasa roh, lamanya berbahasa roh, ya tidak juga diukur dengan apa yang kamu tahu, apa suara Tuhan buatku, enggak. Tetapi apakah 5 karakteristik Roh Kudus ini benar-benar terekspresikan di dalam kehidupan kita. Karena itulah tujuan Tuhan. Supaya apa? Kalau kita mengerjakan dan meresponi ini semua, saya percaya kita mematikan kedagingan dan membuat kita hidupnya dikenal rohani. Saya ini menjadi sukacita kita sama-sama, dan ini sekaligus menjadi penyemangat ya untuk kita tetap cinta kebenaran firman Tuhan. Firman dan roh tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berat sebelah, karena Roh Kudus bekerja itu oleh kebenaran, menjelaskan tentang kebenaran. Kebenarannya diisi di dalam diri kita, maka Roh Kudus ketika menunjukkan, memberi pengertian, kita responi, maka wow, saya boleh katakan benar-benar empowered ya. Dapat power yang ilahi itu nyata dalam kehidupan kita. Hasilnya adalah perubahan hidup. Selain itu tidak bisa jadi ukuran. Pastikan Roh Kudus dalam kita dan hidup kita berubah. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Hati kami limpah dengan syukur Bapak untuk pengertian yang sederhana, tetapi kami mau sungguh Roh Kudus itu hidup di dalam kami. Sehingga Roh Kudus tidak bekerja, kami pergunakan untuk kepentingan kami sendiri, kepentingan pribadi kami. Tetapi Roh Kudus sungguh-sungguh bisa bekerja mengubahkan kami, menolong kami mematikan kedagingan, membuat kami hidupnya rohani. Dan Roh Kudus bekerja melalui kami menjadi alat dari Roh Kudus untuk menolong orang lain menerima kebenaran, memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran itu berapapun harganya dan apapun risikonya. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu terbatas berbicara, Engkau sanggup memberi pengertian jauh lebih dalam, lebih lebar, lebih luas dari apa yang hamba bisa sampaikan. Biarlah segenap pengertian yang terbatas ini kami boleh serahkan kepadamu, Engkau yang memberi pengertian lebih lagi. Terima kasih buat semuanya ya Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Segala puji hormat syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus.
Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kami, yang membukakan mata hati rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau hari ini Engkau izinkan kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya, walaupun kita tidak berjumpa face to face, tatap muka, tapi percayalah, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, mari lakukan perjamuan kudus hari ini dengan penuh hikmat, dengan penuh sukacita, karena ada makna yang dalam di dalamnya, ada kuasa yang akan dinyatakan. Dan kami percaya, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus itu akan membuat kita mengalami sesuatu yang dahsyat atas hidup kita. Untuk itu Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali akan korban. Yesus sudah rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Sebenarnya kita yang harus dihukum, sebenarnya kita yang mengalaminya. Tapi karena cintanya, karena kasihnya kepada kita semua, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, rela diolok, dihina, diludahi, bahkan disiksa. Apa yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus? Ampuni Bapa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan hari ini kita boleh diingat kembali. Mari angkat roti tinggi dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, roti yang ada di tangan kita adalah roti yang sudah diberkati Tuhan, adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Haleluya, makanlah. Mari Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, angkat cawan tinggi dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan anggur yang di tangan kita, cawan anggur yang sudah diberkati Tuhan adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya, minumlah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang sudah kami terima sampai hari ini. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus buat kami. Seharusnya kami ini yang binasa. Upah dosa adalah maut. Terima kasih Bapa buat kasih yang sudah kami nikmati. Ini bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih, berkati juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik ada di Gresik, Sidoarjo, di wilayah Surabaya dan sekitarnya, Sawaan dan sekitarnya, Banyurip sekitarnya, Asem Rowo, Demak dan sekitarnya, semuanya kami menyerahkannya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami percaya yang saat ini, hari ini sakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilurnya. Dan yang berbeban berat kami percaya
Tuhan memberikan kelegaan. Yang mengalami masalah kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang berkekurangan kami percaya Tuhan sudah cukup. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan biar belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada. Khususnya jemaat GBI dalam Blessing Tuhan. Kami percaya mereka ada dalam tangan Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Sebab Tuhan yang menjadi sukacita kita. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi girang. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Terima kasih Bapak, Saudara kasih Tuhan, bila hari ini kita bersama-sama boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.